untuk maklumkan mana pasukan yang masih berkemampuan untuk teruskan liga, maknanya ada duit dan sebagainya, dan mana pasukan yang sebenarnya banyak hutang. Dan saya sendiri di approach oleh satu pasukan, dan dia kata dia memang ada banyak hutang. Dan bila MFL sebut nama pasukan tu dalam antara 13 pasukan yang akan meneruskan liga ni nanti, saya terkejut. Dan ada beberapa pasukan lagi dah nampak jelas tak boleh nak pergi lagi dah. Kalau melihat daripada aspek isu dan permasalahan sekarang ni, kita perlu, orang kata, selesaikan perkara ni dulu. Hutang piutang dengan pemain, settlekan dulu dengan pemain ni. Kita jangan cakap lagi berapa tim lah yang akan layak beraksi pada musim depan. Kita settlekan, kita bersihkan dulu imej bola sepak kita ni. Sebab kalau imej bola sepak kita tak bersih, entah setahun dua lagi sesilap nama liga kita pun kena blacklist dek terus di FIFA. Gempar. Tunggakan gaji sepak bola Malaysia jadi sorotan besar media. Dunia sepak bola Malaysia kembali terguncang. Kini menjadi bahan sorotan besar berbagai media nasional bahkan internasional. Kasus tunggakan gaji pemain dan pelatih sepak bola di Malaysia telah menyeret kredibilitas dunia sepak bola negara ke titik nadir. Banyak pihak yang mulai angkat bicara, dari pemain, pelatih, pendukung fanatik Harimau Malaya, hingga mantan petinggi klub dan federasi. CEO tugas dia adalah untuk mendapatkan bajet daripada board of the club untuk nak run the show. Betul. Kemudian CEO akan agihkan bajet tu untuk team manager akan dapat sekian banyak wang untuk cari player. Bukan CEO yang cari player. Betul. Team manager ataupun coach. Ini benda asas ni. Yes, benda asas tapi tak berlaku di dalam bola sepak Malaysia. Tidak hanya 1-2 klub yang terlibat dalam masalah ini. Dari Liga Super Malaysia hingga Liga M3, laporan media menunjukkan bahwa puluhan pemain profesional dan staf pelatih belum menerima gaji selama berbulan-bulan. Bahkan ada yang sudah mencapai lebih dari setahun. Media masa naikkan isu jadi skandal nasional. Tajuk seperti, apa jadi dengan bola sepak negara? Gaji pemain belum dibayar. FAM kena tekan. Masalah gaji pemain sudah tidak terkawal. Pemain makan magi, gaji tak masuk sejak tahun lepas. Keadaan sekarang ni macam mana? Saya rasa kita perlu tengok balik beberapa tahun kebelakangan ni, sejak ada MFL dan sebagainya. Saya rasa di situ kita nampak liga kita memang ada satu masalah besar, iaitu kita bermula dengan dua tier. 14 pasukan Liga Super, 14 pasukan Liga Premier. Dan sekarang kita tinggal macam saya cakap yang betul-betul layak tinggal 6 tim saja. Itu menunjuk, itu satu isyarat jelas bahawa liga ni memang ada satu masalah besar. Tak kira mungkin dari segi pengurusan kewangan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Tidak hanya membangkitkan simpati, tapi juga kemarahan publik yang selama ini percaya bahwa sepak bola nasional sedang dalam jalur perbaikan. Pakar ekonomi olahraga, Dr. Azrul Fahmi, dalam wawancaranya dengan media lokal menyebut, ini bukan sekadar masalah internal klub. Ini adalah kegagalan sistemik. Kalau tidak ada penyelesaian serius, masa depan bola sepak Malaysia berada di ambang kehancuran. Pemain dan pelatih mulai angkat suara. Di mana yang tak ada duit tu jangan beraksi terus. Memanglah that is orang kata langkah terbaik lah. Sebabnya kita tak nak menambah beban hutang. Tapi pada waktu yang sama kita kena lihat balik semula. Kita kena settlekan semua masalah-masalah ni yang berlaku. Jangan pula kali ni kita benarkan juga pasukan-pasukan yang ada masalah ni dengan mungkin aku janji side agreement ke, supaya mereka dapat beraksi juga pada musim depan. Nak juga beraksi pada musim depan. Kita menambah lagi masalah sebenarnya. Jadi settlekan yang ni dulu. Lepas tu baru kita fikirkan MFL ni perlu ada langkah jangka pendek untuk menstrukturkan semula liga kita untuk 2-3 tahun yang akan datang ni bagaimana. Mungkin akan ada satu pasukan-pasukan yang mempunyai joint team yang boleh memperkukuh lagi kan kedudukan keuangan mereka. Walaupun kita tahu ada pasukan yang mungkin tak perlukan ni semua, tetapi banyak lagi pasukan-pasukan lain yang perlukan. Penting selamatkan dulu, bersihkan dulu. Kasus demi kasus mulai terbongkar. Beberapa pemain senior dengan berani membuka suara. Salah satunya adalah Irwan Fadzli Idrus, mantan pemain tim nasional yang kini menjadi pelatih. Dalam sebuah sesi siaran langsung di media sosial, ia mengaku belum menerima bayaran gaji selama lebih dari 11 bulan.
Apa yang kami tuntut bukan kekayaan, tapi hak kami. Kami bekerja keras. Tapi kemana perginya gaji kami? Ucap Irwan sambil menahan emosi. Suara tu betul-betul lah berlaku. Memang saya punya suara, Bozam punya suara. Anak bini saya kadang-kadang malu ke bang dengan bini saya kan. Tu tengah saya cakap lah. Sampai bini saya yang kena support saya bang. Itu yang jadi macam bini saya kena bayar pampers apa semua kan. Saya bergaduh dengan bini saya bukannya sebab apa lah. Sebab saya ni terlampau malu dengan dia bang. Sampai saya tak mampu nak bagi diorang ni makan apa semua. Jangan biar pemain lapar dan klub terus berdusta. Kalau FAM tak boleh urus perkara ini, lebih baik serah saja mandat kepada yang mampu. Sementara itu, sebagian CEO klub justru saling lempar tanggung jawab. Ada yang menyalahkan sponsor, ada pula yang menyebut FAM lambat dalam pencairan dana subsidi. Ironisnya, beberapa CEO klub masih terlihat tampil mewah di media sosial, bahkan saat klub mereka gagal membayar pemain. Akar masalah, manajemen lemah dan ketidaktransparan dana. Pasukan-pasukan, tapi dari segi MFL pula dia punya peraturan yang baru yang dia introduce sepatutnya membantu mengatasi masalah, bukan macam dia buka pada 15 pemain import. Ini saya rasa tidak sesuai lah peraturan macam ni, kuota macam ni untuk Liga buat masa ni. Memang untuk kalau pasukan yang betul-betul boleh capitalize atas peraturan yang macam ni, dia boleh maximize. Baguslah, untunglah kan. Maknanya tapi kalau yang boleh maximize pun adalah JDT. Mungkin Selangor mungkin pasukan macam ni saja yang mampu penuhkan kuota 15 pasukan dan tidak memudaratkan pasukan on the long run kan. Tapi bila pasukan-pasukan lain, walaupun yang memimpin pasukan tu semua ahli-ahli politik besar, ahli perniagaan besar yang kita nampak macam educated, tapi dari segi pengurusan nyata kita nampak mereka ni macam budak sekolah. Banyak pihak percaya bahwa masalah utama bukanlah kekurangan uang, tetapi manajemen keuangan yang sangat buruk serta minimnya transparansi dalam pengelolaan dana. Sebagian klub tidak memiliki rencana jangka panjang, hanya hidup dari subsidi tahunan, tanpa memikirkan kesinambungan operasional. Laporan investigasi yang dilakukan oleh salah satu portal berita menyebutkan bahwa beberapa klub telah menggunakan dana gaji pemain untuk menutup utang operasional lama, atau dalam kasus ekstrim, dialihkan untuk keperluan pribadi. Okey, kalau kita sendiri pun duduk dalam MFL tu, kita akan berusaha upaya macam mana sekalipun untuk nak meneruskan Liga ni. Liga ni tak boleh dihentikan. Kerana ini adalah tunjang dalam pembangunan bola sepak di Malaysia. Dan dalam Liga ni juga ada pekerja. Jadi pekerja ni semua diorang datang untuk nak cari makan, untuk nak buat kerja. So kalau Liga ni diberhentikan ataupun dimatikan, ini akan memusnahkan ekosistem bola sepak di Malaysia ni. So macam mana sekalipun Liga ni mesti diteruskan, dan MFL terus perlu meneruskan mendapatkan pasukan untuk Liga ni walaupun pelbagai konflik yang wujud. Tapi dalam pada itu, apa yang saya nampak, MFL agak dalam keadaan terpaksa atau boleh saya quote unquote tidak jujur dalam maklumkan mengenai pasukan-pasukan yang layak. Kerana kalau ikut data yang saya ada, paling maksimum pun 6 ke 7 pasukan saja sebenarnya yang boleh layak bermain Liga. Tetapi apa jadi dengan Liga tu kalau hanya 6-7 pasukan? Data apa yang you ada? Ini maklumat yang saya terima daripada beberapa sumber. Fakta-fakta ini semakin memperkeruh citra sepak bola Malaysia di mata penggemar. Di media sosial, tagar seperti bayar gaji pemain, FAM bertanggung jawab, dan selamatkan bola Malaysia sempat menjadi trending topik. Desakan dari penyokong dan ancaman boikot. Tak kalah kerasnya, penyokong Harimau Malaya juga turun tangan. Mereka tidak lagi bersikap diam. Banyak kelompok penyokong seperti Ultras Malaya dan Southern Tigers mengeluarkan pernyataan sikap terbuka, mengecam ketidakmampuan pihak federasi dan klub dalam menyelesaikan persoalan ini. Beberapa kelompok fanatik bahkan mengancam boikot pertandingan jika tidak ada langkah nyata dalam membayar tunggakan gaji. Kami bosan disuruh bersabar. Pemain pun manusia, bukan mesin. Kalau mereka diperlakukan seperti ini, jangan harap ada prestasi, ujar salah seorang penyokong senior. Reaksi internasional, FIFA dan AFC awasi situasi. Sorotan media yang semakin luas telah menarik perhatian FIFA dan AFC. Menurut laporan terakhir, FIFA telah mengirimkan surat peringatan kepada FAM agar segera menyelesaikan permasalahan ini. Jika tidak, Malaysia berpotensi dijatuhi sanksi berat, seperti pengurangan poin di kompetisi liga, larangan transfer pemain,
Diskualifikasi dari turnamen internasional. Pemblokiran bantuan dana dari FIFA Forward. Langkah tegas FIFA ini menandakan bahwa persoalan tunggakan gaji bukan lagi isu lokal, tapi telah menjadi masalah internasional yang mencoreng nama baik Malaysia di dunia olahraga. Liga kita ada satu masalah sekarang, masalah hidup atau mati sekarang ni. And then apa yang you nak buat untuk selamatkan liga, selamatkan bola sepak? Dan itu saja prinsip yang you perlu pegang.